warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat kepada segenap tokoh-tokoh agama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para dzurriyyah Asy-Syaikh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, dan kepada dzurriyyah guru kita Asy-Syaikh Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dan segenap para alim ulama, dan tak lupa yang saya hormati segenap para pejabat-pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, alhamdulillah yang hadir di majlis yang mulia ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas idza saluha saluhan nas. Ada dua kelompok dari manusia, kalau dua kelompok ini baik maka semua manusia akan baik. Wa idza fasada fasadan nas. Kalau dua kelompok manusia ini tidak baik, semua manusia akan hancur atau tidak baik. Siapakah dua kelompok itu? Al ulama wal umara, mereka para ulama, para umara. Alhamdulillah semuanya berkumpul di majlis yang mulia. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita dekat dan takut kepada Allah, dan membina masyarakat dan daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan tidaklah pulang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, insyaallah hajatnya qabul dunia akhirat. Anak-anaknya menjadi anak turunan yang soleh dan solehah, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dan insyaallah semuanya nanti tidaklah wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in Nawawiyah, ada seorang ahli hikmah mengatakan, inna iblisa wa junudahu la yafrahu bi syai'in kafarhihim bi thalathatin. Sesungguhnya iblis dan para tentara-tentaranya, sesungguhnya iblis dan setan-setan tidak bahagia seperti kebahagiaan mereka dalam tiga perkara. Tiga perkara ini adalah musibah besar.
Satu ada pada diri kita, naudzubillah, itu sesuatu yang membuat setan bahagia dan senang. Yang pertama, setan paling bahagia, iblis paling senang kalau ada di antara kita umat Nabi Muhammad mata ala su'il khatimah. Setan paling bahagia kalau ada di antara kita matinya su'ul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Jangan merasa aman dari tipu daya setan. Setan akan terus menggoda kita supaya kita lalai maksiat kepada Allah. Tujuan mereka bagaimana caranya kita mati su'ul khatimah, naudzubillah. Wasiat Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad disebutkan, apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, ma dumta la tara syaitana mayyitan fala ta'manna makrahu. Wahai Musa, selama engkau tidak melihat, belum melihat setan itu jelas-jelas mati, jangan merasa aman dari tipu daya setan. Setan akan terus menggoda umat Nabi Muhammad yang intinya bagaimana caranya kita naudzubillah matinya su'ul khatimah. Tapi insya Allah Al-Imam Hasan Al-Basri beliau memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan alamatus sa'adah hubbus salihin wad dunuwu minhum. Tanda seseorang yang nantinya matinya husnul khatimah, merekalah golongan yang cinta kepada orang-orang soleh dan hadir di majlisnya. Kita alhamdulillah semuanya hadir di majlis al-khidmah, majlis yang di situ ada solawat kepada Nabi Muhammad SAW, majlis yang di situ tawassul dengan orang-orang yang soleh, majlis yang di situ ada zikir kepada Allah, majlis yang di situ ada ilmu Nabi Muhammad SAW, yang mana Habib Salim Asy-Syatiri beliau mengatakan, buah bagi siapapun yang istiqomah hadir di majlis ilmu, majlis zikir, insya Allah minimal dia akan merasakan buahnya ketika sakaratul maut. Bagi mereka yang istiqomah, sholat 5 waktunya istiqomah, ibadah yang lainnya istiqomah, istiqomah hadir majlis ilmu, kata Habib Salim Asy-Syatiri, ketika sakaratul maut nanti insya Allah tidaklah wafat kecuali ditemani oleh ruh Nabi Muhammad SAW. Hadirin, bagaimana indahnya ketika sakaratul maut kita didampingi oleh ruh Nabi Muhammad SAW. Memandang indah wajah Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Yusuf, ketika mereka para perempuan memotong bawang, Nabi Yusuf dengan tampannya lewat di hadapan para perempuan terhipnotis karena tampannya Nabi Yusuf. Jari yang terpotong gak terasa, terhipnotis bagaimana tampannya Nabi Yusuf. Ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Bagi mereka yang istiqomah hadir majlis zikir, majlis ilmu, insya Allah ketika kita nanti sakaratul maut didampingi oleh ruh Nabi Muhammad SAW, memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW, maka sakit dan panasnya sakaratul maut enggak akan terasa. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjauh dari majlisnya para ulama, jangan menjauh dari kecintaan kepada mereka. Cintanya kita kepada orang soleh itu hakikatnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballaha azza wa jal. Siapapun yang di hatinya ada cinta kepada orang soleh, cinta kepada para wali-wali Allah, dia hakikatnya mempunyai hati cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Abul Hasan Asyadzili beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Kalau kita punya hati naudzubillah jauh dari majlisnya para ulama, kita punya hati enggak cinta kepada orang soleh, kepada orang-orang kekasih Allah, ketahuilah kita termasuk hamba yang diusir dan dilaknat dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah hadirin, idza ra'aita nafsaka mugbilatan li ahlillah, kalau kita punya hati cinta kepada para ulama, cinta kepada orang soleh, fa'lam annaka waqifun bibabillah, ketahuilah kita sekarang berada di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Naudzubillah, percuma ibadahnya sebanyak apapun zikirnya kalau di hatinya ingkar kepada orang-orang soleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu saat, suatu zaman yang terjadi kepada umatku, mereka menjauh daripada ulama, mereka enggan hadir di majlisnya para ulama, fayabtalihimullah bi thalathi baliyat. Bagi mereka yang enggak cinta kepada ulama, bagi mereka yang enggak mau hadir majlisnya para ulama, Allah akan beri dia 3 musibah di dunia sebelum nanti di akhirat, naudzubillah. Musibah yang pertama, bagi mereka yang jauh daripada ulama, turfa'ul barakatu min umrihim wa rizkihim, Allah angkat keberkahan umur dan rezekinya, naudzubillah. Umur dan rezeki ini adalah modal kita hidup di dunia. Kalau modalnya enggak barokah, maka percuma kita hidup di dunia. Hidup di dunia akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Bagi mereka yang enggak suka kepada orang alim, yang mereka memusuhi, membenci para orang-orang yang dekat dengan Allah, hati-hati, umurnya dijamin gak barokah, rezekinya gak barokah. Yang kedua, wa yusallitullah alaihim bisultanin zalim, bagi suatu kaum yang gak suka kepada orang soleh, selain umurnya gak barokah, rezekinya gak barokah, dia akan diberi pemimpin yang zalim, yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naudzubillah. Musibah yang ketiga yang paling bahaya, wa yakhruju minad dunya bila iman, bagi mereka yang tidak ada kecintaan kepada orang soleh hatinya, yang jauh dari majlis para orang-orang soleh, tidaklah mati nantinya kecuali matinya su'ul khatimah. Apa manfaatnya harta? Apa manfaatnya jabatan? Apa manfaatnya uang yang melimpah kalau matinya su'ul khotimah? Gak ada manfaatnya. Maka kita alhamdulillah, hati kita penuh kecintaan kepada orang soleh, kita istiqomah hadir di majlis al-khidmah, majlis yang insya Allah majlis ini menyambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir umurnya barokah, mudah-mudahan yang hadir rezekinya barokah. Kita punya pemimpin, insya Allah pemimpin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah yang hadir tidaklah wafat kecuali husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.